Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alhamdulillah ya, di pagi hari ini masih diberikan kesempatan ya untuk jogging, dan ini sudah setengah jalan. Kita berhenti dulu ya, istirahat sejenak untuk membuat informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudaraku semua yang ada di channel YouTube Lukman Effendi, ataupun juga yang di WA, yang di Facebook ya. Saudara-saudaraku, puasa Ramadan sudah selesai dan kita sekarang memasuki bulan Syawal. Ada yang mengatakan bulan Syawal adalah bulan peningkatan ya. Di bulan suci Ramadan, saat kita berpuasa, banyak hal yang mungkin terhenti aktivitasnya ya, walaupun sesungguhnya tidak harus dihentikan ya, tetapi karena kesibukan, karena kegiatan-kegiatan lain yang menyita waktu, dan akhirnya ada satu aktivitas kita yang sering kita korbankan ya, yaitu mengenai aktivitas fisik ya. Apakah itu olahraga, jogging, jalan-jalan, bersepeda dan sebagainya ya. Walaupun saat puasa beberapa podcast sudah saya sampaikan ya, sesungguhnya aktivitas fisik tidak harus dihentikan ya, tetapi kalaupun itu dihentikan ya karena ada hal yang lebih penting. Setiap orang punya penilaian masing-masing untuk hal yang lebih penting tadi gitu ya. Nah, pada podcast hari ini kita sedikit memberikan apa istilahnya, jalan keluar ya, ataupun solusi ya, untuk bagaimana kita kembali lagi melakukan aktivitas fisik ya, baik yang terhenti karena di bulan puasa, ataupun yang memang sampai hari ini belum bisa melakukan aktivitas fisik secara rutin gitu ya. Nah, bagaimana kiat-kiat kita untuk memulai aktivitas fisik kembali yang bisa kita lakukan ya. Yang pertama, ketika kita ingin melakukan aktivitas fisik, mulailah dengan aktivitas yang ringan ya. Jadi janganlah kita mengambil aktivitas yang berat-berat, walaupun mungkin kita sedang mempunyai target-target tertentu ya, target untuk menurunkan berat badan ya, target untuk memperbaiki penampilan gitu ya, dan semuanya ya. Tetapi selalu anjuran secara kesehatan adalah mulailah dengan aktivitas yang ringan ya, apalagi setelah kita liburan, lebih-lebih lagi yang memang selama ini kurang melakukan aktivitas fisik ya. Mulailah dengan yang ringan ya, seperti berjalan kaki, bersepeda santai ya, atau melakukan yoga untuk membangkitkan kembali kebugaran tubuh kita ini ya. Kemudian tip yang kedua ya, setelah kita mulai dengan aktivitas yang ringan, tetapkan tujuan yang realistis ya. Jadi kalau kita sebelumnya berpuasa, termasuk aktivitas fisiknya, mungkin Anda merasa kurang bugar dan kehilangan sedikit kebugaran ya, tetapkan tujuan yang realistis dalam yang bisa dicapai dalam waktu yang singkat ya. Misalnya ya, kita mulai dari berolahraga selama 30 menit setiap hari saja gitu ya. Atau bukan juga bertahap ya, tidak tiap hari, mungkin kita mulai dengan seminggu sebanyak 2 kali ya, 3 kali atau 4 kali ya. Yang jelas kita tetapkan tujuan yang realistis, yang sesuai dengan kapasitas kita ya. Mulailah dari yang
kita yakin kita bisa, jangan memulai hal yang kita yakin kita tidak bisa lakukan gitu ya. Jadi lakukan yang kita mampu kita dulu ya. Kalau dalam teori perilaku sering kita sebut sebagai teori self efficacy ya. Jadi keyakinan tentang apa yang benar-benar kita yakini untuk kita lakukan, termasuk dalam hal aktivitas fisik ya. Kemudian yang ketiga ya, tidak kalah pentingnya adalah kita membuat jadwal ya, membuat schedule, dan jadi harus kita jadwalkan ya kegiatan aktivitas kita ini. Walaupun tadi kita mulai dengan hal yang realistis, yang ringan ya, tetapi tetap kalau bisa itu tetap terjadwal ya. Jadi agar aktivitas fisik ini menjadi bagian dari rutinitas harian kita, maka jadwalkanlah waktu khusus untuk beraktivitas fisik ya. Pilih waktu yang tentu saja sesuai dengan kesempatan kita ya. Apakah di pagi hari, apakah di sore hari, atau di rumah, atau harus di luar rumah ya. Jadi mana yang bisa kita lakukan, tetapi harus kita jadwalkan ya. Pilih yang ringan, yang realistis, dan terjadwal ya. Kemudian yang keempat ya, tipnya adalah temukan aktivitas fisik yang memang menyenangkan. Jadi jangan memilih hal-hal yang tidak menyenangkan tentunya. Jadi pilihlah aktivitas yang kita bisa menikmati gitu ya. Dan yang tentu saja yang meningkatkan motivasi kita untuk melakukannya. Jadi kadang-kadang ada orang yang tadi yang kita nikmati, kita tetap di dalam rumah, biasanya untuk para perempuan atau ibu-ibu ya, mungkin lebih suka di rumah ya, silakan saja di rumah ya. Tapi tetap jangan lupakan aktivitas fisik gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya, ini juga untuk menambah semangat kita ya, ajak teman atau keluarga Anda. Memang ini tidak mudah ya, karena memang selalu orang mengatakan ya mulailah dari diri sendiri gitu ya. Tetapi kalau ada teman tentu itu sangat membahagiakan ya, karena bagaimanapun juga keberadaan adanya teman tadi akan menambah motivasi kita ya. Setidak-tidaknya ketika kita berjalan, kita olahraga, kita bermain bulu tangkis, bermain badminton, ataupun apa saja ya, ketika ada teman itu akan terasa lebih enak, terasa lebih nyaman ya. Apalagi untuk hal-hal yang baru ya, untuk hal-hal yang baru gitu ya. Kita memang seringkali selalu butuh teman ya. Bahkan banyak orang yang kadang-kadang gitu ya, harus mengeluarkan koceknya, harus mengeluarkan uangnya untuk mencari teman untuk bisa beraktivitas fisik ya. Karena dengan adanya teman itu memang kita ya menjadi lebih bersemangat gitu ya. Istilahnya orang bilang nggak apa kita menjadi lebih ringan saja gitu ya. Bahkan juga walaupun kita tidak ada teman yang ngobrol ya, tetapi kita juga mencari tempat-tempat yang tempat-tempat melakukan aktivitas yang banyak orang, itu juga akan lebih mendorong kita gitu ya. Jadi kenapa seperti hari ini ya, saya keluar dari perumahan menuju satu perumahan yang lain yang saya pandang yang jelas banyak tanamannya gitu ya, udaranya terasa bersih gitu ya. Jadi tentu saja itu menjadi pilihan ya. Apalagi kalau di lokasi di mana kita melakukan aktivitas ini juga banyak orang melakukan aktivitas fisik yang sama ya. Ada yang lari, ada yang jalan gitu ya. Dan itu tentu sangat membahagiakan ya. Walaupun kita tidak saling kenal ya. Dan tentu kedepannya juga bisa kita saling kenal gitu ya. Walaupun sekedar kenal muka, tidak kenal nama gitu ya. Tetapi itu salah satu cara ya kita untuk memulai aktivitas fisik. Pilih tempat-tempat yang memang banyak orang melakukan aktivitas fisik. Jadi atau kalau bisa ajak teman atau keluarga. Tapi tidak mudah ya. Saya mengajak anak saya yang paling kecil saja susah sekali gitu ya. Sekali bisa ikut gitu ya. Tapi ya habis itu jauh sekali ya jalannya gitu ya. Jadi memang itu tidak mudah gitu ya. Ya tadi mungkin kalau
kita belum mendapatkan teman, ya cari tempat yang di situ banyak orang beraktivitas fisik, karena itu akan menyemangati kita, mendorong kita untuk senang untuk melakukan aktivitas fisik. Jadi ada 5 tip ya untuk kita memulai kembali beraktivitas fisik ya, baik yang kemarin libur karena ibadah puasa ataupun yang sampai hari ini memang belum terbiasa untuk melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, mulailah mulai dengan hal yang ringan-ringan ya, kemudian yang menyenangkan ya, yang target waktu terjadwal gitu ya, kemudian juga ajaklah teman ya. Jadi itulah hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat, dan mari kita terus lakukan aktivitas fisik untuk menjaga kebugaran kita, menjaga kesehatan kita, dan itu salah satu wujud dari rasa bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita tidak melakukan aktivitas fisik, sesungguhnya kita salah satulah mengkufuri rasa syukur itu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat ya, sehat fisik, mental, sosial, dan spiritual. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.